Teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat, kita nikmati kembali dengan firman Tuhan dari 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14. Kita membaca ayat yang pertama. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Dan ayat 14, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Firman Tuhan tentang Saul dan keluarganya melekat hutang darah, yang merupakan pelanggaran perjanjian yang bersumpah atas nama Tuhan. Tuhan dilibatkan sebagai saksi bahwa Israel tinggal berdamai dengan orang-orang Gibeon, melindungi orang-orang Gibeon. Bacalah Yosua pasal 9. Terlepas dari cara yang dipakai oleh orang-orang Gibeon pada waktu itu untuk mendapatkan janji perlindungan tersebut. Pelanggaran Saul dan keluarganya yang membunuh orang-orang Gibeon berakibat fatal, yaitu kelaparan selama 3 tahun di negeri Israel dan Yehuda. Di sini ada hukum sebab akibat atau kausalitas. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan tersesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai. Allah tidak tinggal diam, artinya peduli dalam kehidupan kita pribadi, juga bersama berelasi dengan sesama. Hidup takut akan Tuhan, perlulah menyadari Allah tidak tidur. Ada hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, supaya manusia hidup adil, mau menjaga diri dan tahu diri. Tidak semenang-menang, gak semau gue, gak hidup sembarangan. Ada Allah, hakim yang adil. Kalau kita berdoa, perlu memperhatikan bagaimana relasi dengan sesama selama ini. Perhatikanlah, di dalam ayat yang ke-14 tadi kita membaca, sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Di sini kita melihat hubungan horizontal, kasih kita kepada Allah, kasih kepada manusia itu saling berkaitan erat. Juga harus menyentuh relasi kita dengan sesama. Berbelas kasihlah dan bermurah hatilah sebagaimana Allah berlaku kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha murah dan berbelas kasih, selidikilah hati pikiran kami, bagaimana kami bersikap seharusnya kepada sesama, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam perjanjian Tuhan dan menikmati berkat Tuhan itu. Dan janganlah kami sampai mengalami hukuman karena pelanggaran terhadap janji Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan dan hidup kami boleh sungguh menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, saudaraku sekalian, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita.